Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah tentang kesetiaan yang luar biasa. Sebuah kisah yang diuji oleh api dan waktu. Judul bahasan kita kali ini, Setia Sampai Api Padam, Kisah Polikarpus. Kisah yang mau kita bedah hari ini, itu intinya ada di satu janji luar biasa dari kitab Wahyu. Dan jangan anggap ini cuma tulisan kuno ya, coba lihat ini sebagai fondasi dari hidupnya Polikarpus. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, janji inilah yang bakal diuji habis-habisan. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah pertanyaan yang, wah, berat banget. Pertanyaan yang sebenarnya masih relevan sampai sekarang. Apa artinya tetap setia? Pas keyakinan kita itu malah bisa merenggut nyawa kita sendiri. Ini bukan pertanyaan teoretis, ini ujian yang dihadapi langsung sama Polikarpus. Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari akarnya dulu. Yuk kita masuk ke bagian pertama, murid seorang rasul. Nah, disinilah kita bakal lihat gimana fondasi iman Polikarpus yang super kokoh itu dibangun. Oke, ini dia tokoh utama kita, Polikarpus. Dan dia ini bukan orang biasa loh, dia itu uskup Smyrna, posisi yang penting banget di gereja mula-mula. Tapi yang lebih gila lagi, dia itu murid langsung dari Rasul Yohanes. Ya, Yohanes yang itu, salah satu orang terdekatnya Yesus. Terus gimana caranya iman yang sekuat baja ini bisa terbentuk? Jelas ini bukan kebetulan. Iman Polikarpus itu dibentuk langsung lewat bimbingan pribadi dari Rasul Yohanes. Jadi dia itu nggak cuma belajar teori dari buku, tapi dia melihat langsung teladan hidup. Imannya itu berakar di hubungan yang benar-benar nyata, iman yang hidup dan ya bernapas. Oke, sekarang kita masuk ke momen yang paling menentukan. Bagian kedua, jawaban Polikarpus. Ini adalah ujian kesetiaan tanpa kompromi. Dan disinilah seluruh hidupnya dipertaruhkan. Coba deh, bayangin angka ini. 86. 86 tahun. Di usia segitu, setelah ngabdi seumur hidupnya, Polikarpus ditangkap. Ini bukan ujian buat anak muda yang lagi semangat-semangatnya loh. Ini ujian buat seorang kakek yang udah ngasih segalanya. Pilihan yang dikasih ke dia itu simple banget tapi sekaligus mengerikan. Di satu sisi ada tuntutan kutuk Kristus, gitu aja. Di sisi lain ada hadiahnya, kamu bakal dibebaskan. Jadi ini benar-benar pilihan antara hidup dan kesetiaan. Dan di hadapan ancaman kematian, inilah jawaban Polikarpus. Sebuah jawaban yang, wow, menggema sepanjang sejarah. Ini bukan argumen teologis yang ribet, tapi sebuah kesaksian pribadi yang tulus. 86 tahun aku melayani dia, dan ia tidak pernah berbuat salah kepadaku. Bagaimana mungkin aku menghujat rajaku dan juru selamatku? Dengan kata-kata itu, ya, nasibnya udah diputuskan, tapi warisannya terukir untuk selamanya. Kematiannya mungkin kelihatannya kayak akhir yang tragis ya. Tapi, coba kita lihat lebih dalam lagi di bagian ketiga, kemenangan sang martir. Di sini, kita bakal sadar kematiannya itu bukanlah sebuah kekalahan. Nah, ini poin pentingnya. Kematian Polikarpus itu bukan akhir dari cerita. Malah sebaliknya, kematiannya itu jadi sebuah kesaksian yang hidup dan kuat banget, yang dampaknya itu jauh melampaui hidupnya sendiri. Pengorbanannya itu ternyata menciptakan efek domino. Gini dampaknya. Pertama, kesetiaannya itu jadi kesaksian publik yang gak bisa diabaikan gitu aja. Kedua, ini menguatkan gereja yang waktu itu lagi dianiaya habis-habisan. Keberaniannya itu nular. Dan yang terakhir, puncaknya, loyalitasnya sampai mati itu justru memuliakan Kristus, nunjukin betapa berharganya iman yang dia pegang teguh. Oke, yang terakhir, yuk kita tarik kisah ini ke zaman kita sekarang. Bagian keempat, warisan abadi. Apa sih yang bisa kita pelajari dari hidupnya hari ini? Karena ceritanya ini bukan cuma buat dikenang, tapi buat jadi pelajaran. Nah, inilah inti dari warisan Polikarpus. 3 deklarasi kuat yang lahir dari hidup dan matinya. Pertama, Kristus itu jauh lebih berharga daripada kenyamanan. Kedua, dia lebih mulia daripada hidup ini sendiri. Dan yang ketiga, dia itu layak ditaati tanpa kompromi sampai titik darah penghabisan. Dan sekarang, kisah Polikarpus ini seolah-olah memantul kembali ke kita. Setelah kita lihat gimana setianya dia sampai akhir, pertanyaan yang tersisa itu sebenarnya bukan tentang dia lagi, tapi tentang kita. Pertanyaannya adalah, warisan kesetiaan seperti apa yang akan kita tinggalkan?